Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alwi Sahab, NIM 174101132, kelas Q1, mata kuliah Jaringan dan Komunikasi Data. Nah, di sini saya akan merekam video di mana ditugaskan di soal UAS yang sudah diberikan oleh dosen pengajarnya. Nah, untuk video ini saya mengerjakan tentang soal praktek. Nah, di soal praktek ini ada dua soal. Nah, sekarang saya akan menjelaskan soal nomor satu dulu. Nah, soal nomor satu di situ dijelaskan gambarkan topologi 2 menggunakan paket tracer dan konfigurasikan yang interface yang ada hanya menggunakan IPv6 atau IPv6. Nah, di sini saya hanya mereplikakan sesuai dengan apa yang dituliskan di soal, jadi saya hanya mengkonfigurasi IPv6 dari topologi ini. Nah, di sini bisa dilihat bahwa di PC ini sudah di setel IPv6-nya, sudah dikonfigurasikan secara statik dan di routernya juga sudah. Namun di sini tidak terlihat, berarti nah di bagian saat kita menghover mouse ke router, di sebelah kanan ada tulisan IPv6 address. Nah, di situ sudah terkonfigurasikan IPv6 dari router, dari masing-masing router yang ada ini. Ini untuk router 1 ada dua address, yang satu pada kabel serial 001 itu di sebelah kanan sini, dan kabel serial 000 di kabel yang sebelah kiri ini. Lalu untuk di router 2 juga sudah ada konfigurasinya. Untuk kabel serial 0000 sudah ada alamatnya, ya itu yang 2000.2a.2b.25.2.22/64. Lalu untuk untuk kabel SE001 juga sudah ada, dan ada satu kabel lagi FA00 atau Fast Ethernet 00 yang berhubungan langsung ke host yang ada, ke PC 2 ini. Nah, untuk itu cara mencobanya yaitu dengan mencoba menggunakan PC 2 menghubungi gateway atau kabel yang tersambung ke router 2. Nah, untuk alamat gateway-nya di kabel Fast Ethernet 00 ini bisa dilihat alamat IPv6-nya 2000.2a.2b.26.2.21. Kita coba ya. Kita ping 2000.2a.2b.26.2.21. Kita coba. Nah, sudah terhubung. Begitu juga dengan divisi 0 dan divisi 1. Kita coba ya. Misal di router 0 ini untuk kabel Fast Ethernet 00-nya kita lihat IPv6 yang terhubung di situ yang tertulis ada 2000.2a.2b.21.2.21. Nah, ini yang menjadi alamat gateway untuk PC 0 dan PC 1. Itu yang ada di kabel Fast Ethernet 00 ini. Jadi kita coba untuk menghubungi ke gateway-nya. Jadi kita buka desktop, command prompt, kita coba ping 2000.2a.2b.21.21 lalu .2.21. Kita coba. Nah, sudah terhubung untuk PC 0 ke router 0 ini. Lalu kita coba untuk di PC 1. Sama, karena gateway-nya sama. Jadi kita coba ping juga, ping 2000
titik 2A, titik 2B, titik 21, titik 2.21. Nah, sudah terhubung juga. Nah, jadi di sini saya sudah mengkonfigurasikan IPv6 yang ada pada semua interface di sini. Jadi router baik router 1, 2, lalu router 3, router 4, PC1, PC0, dan PC2. Seperti yang digambarkan di topologi ini. Lalu kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, kita buka open, ini nggak usah di save, ke konfigurasi. Ini di soal nomor 2 ini konfigurasikan hasil perhitungan Anda ke masing-masing device, PC, server, dan router. Konfigurasi IP address, subnet mask, dan gateway pada server PC1 dan PC2. Sedangkan konfigurasi IP address dan subnet mask pada router 1, router 2, dan router 3. Nah, untuk perhitungannya sudah ada di sini. Saya sudah mengerjakan perhitungan untuk pembagian networknya. Jadi berdasarkan soal 4 ini kita diharuskan melakukan proses subnetting. Jadi kita harus melakukan alokasi VLSM dari alamat 212.20.24.0/24 untuk 3 jaringan. Untuk 3 jaringan network A, B, dan C itu dibutuhkan 14 host dan 5 jaringan untuk network D, E, F, G, H dengan masing-masing terdiri dari 2 host. Nah, di sini di soal ini kita disuruh menghitung kebutuhan pemakaian dan masukkan seperti pada format tabel di bawah. Nah, di sini sudah saya masukkan dan hasil dari perhitungan ini itu sudah saya implementasikan ke topologi yang ada di sini. Nah, untuk network A itu ada di kiri sini, network B ada di sini, network C ada di sini. Karena dibutuhkan 14 host, jadi network A ini menggunakan /28 atau 255.255.255.240 yang menyediakan 16 alamat, namun yang hanya bisa digunakan 14 karena yang satu menjadi network address-nya di 212.20.24.0 ini yang menjadi network address-nya dan harus menyisakan satu broadcast address di ujung dari jumlah alokasi host itu, yaitu ada di 212.20.24.15. Jadi yang bisa digunakan hanya 212.20.24.1 sampai 14 karena yang hanya bisa digunakan 14. Lalu untuk sama juga seperti di router 8, seperti router 1 juga, jadi hanya bisa digunakan 14 menggunakan networknya subnetting menggunakan /28 karena yang membutuhkan 14 host ada di 3 jaringan, network A, B, dan C. Nah, ketiga network ini yang ada di router 5, router 8, dan router 9 ini menggunakan /28 atau 255.255.240. Nah, untuk lainnya, untuk network D, E, F, G, dan H itu hanya menggunakan /30, di mana hanya disediakan untuk 2 host saja. Karena sesuai permintaan soal untuk network DFGH hanya 2 host. Nah, seperti ini konfigurasi hasil perhitungan saya. Jadi di sini sudah ada perhitungannya semua, sudah /30 semua atau .252. Nah, di sini sudah terkonfigurasikan semua. Lalu kita langsung lanjut ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya ada di ini. Nah, di soal ini kita disuruh tuliskan routing statik pada setiap router. Simpan file Anda dengan nama Nah, jadi di sini kita harus mengkonfigurasikan
static routing pada topologi ini. Nah, untuk mengkonfigurasikan itu caranya yaitu kita dengan mengkonfigurasikan di router. Di sini saya sudah mengkonfigurasikan karena proses konfigurasinya cukup lama, jadi di sini saya hanya menjelaskan saja untuk soal yang ini. Nah, di sini untuk penjelasannya, jadi kita harus menghubungkan semua network atau semua router yang ada di sini. Jadi supaya network A bisa menghubungi network C, atau network A mau menghubungi network B, atau network A mau menghubungi jaringan manapun yang di luar network A, ini bisa. Begitu pula yang lain. Jadi semuanya ini bisa saling berhubungan. Nah, contoh misal di router 5. Di router 5 kita akan melakukan static routing ke semua jaringan. Nah, di sini ada banyak sekali. Sudah saya konfigurasikan untuk misal jika ingin ke network C dengan address 212.20.2432. Nah, untuk menuju network C. Nah, network A ini mulai dari network A untuk ke network C itu melalui 212.20.24.48 atau network D ini. Di mana di network D ini IP address yang tersambung langsung dengan router 5 itu adalah di kabel gig 00 yang tersambung di router 6, yaitu IP address-nya 212.20.24.50. Nah, alamat itulah yang akan menjadi next hop atau jaringan yang terhubung secara langsung dengan router 5 untuk menjadi lajur atau penghubung. Jadi kayak jaringan yang terhubung secara langsung terdekat dengan router 5 untuk menuju ke network ini itu ada di kabel gig 00 di router 6 dengan IP address 212.20.24.50. Maka dari itu alamat ini dijadikan next hop. Nah, begitu juga dengan untuk berhubungan ke jaringan lainnya, karena di router 5 ini hanya ada satu jalur atau hanya ke kanan saja, maka jika network A ini ingin menghubungi ke jaringan manapun, dia pasti melewati network D ini atau di IP yang akan menjadi next hop-nya ini yang 212.20.24.50. Makanya di sini dituliskan next hop-nya itu semuanya melalui titik 50 ini karena memang hanya ada satu jalan. Nah, untuk router B sama kurang lebih dengan router A, hanya beda di next hop-nya saja karena memang beda ya. Nah, ini kalau untuk network B melewati jaringan yang ada di router 7 ini, IP address yang ada di router 7 di kabel gig 02 dengan IP address ini 22.20.24.53. Nah, di sini sudah tertulis semua. Nah, melalui 53 semua. Ya, untuk ke semua jaringan yang ada di topologi ini. Lalu untuk di network C. Nah, ini network C ini sedikit berbeda dengan A dan B. Nah, untuk di network C ini karena dari router ini sudah memiliki dua cabang, jadi ada dua next hop untuk masing-masing ke jaringan yang dituju. Misal untuk ke network A, dia bisa melalui next hop-nya dari network G ini, terus terus melewati network D lalu ke A. Seperti di sini. Misal di statiknya, misal ingin menghubungi network A, jaringannya 212.20.24.0 ini. Nah, itu melalui jaringan yang ada di network G ini. IP address-nya yang ada di kabel ini itu 212.20.24.61 ini. Jadi melalui sini. Karena IP address yang tertera di
jaringan G yang berada di router 6 yang berhubungan dengan router 9 ini, itu IP address-nya adalah 212.20.24.61, maka ini akan dijadikan next hop. Lalu untuk jika ingin menghubungi ke network B atau jaringan B ini, maka jalurnya melewati yang ada di router 7 ini atau di network H ini, yaitu dengan alamat 212.20.24.65. Itu jaringan yang terpasang pada kabel ini yang berada di router 7 yang berhubungan langsung dengan router 9. Jadi untuk next hop-nya kalau ke network A itu menggunakan 212.20.24.61 yang ada di kabel ini, dan untuk ke network B itu menggunakan 212.20.24.65 yang ada pada kabel ini atau kabel gig 00 pada router 7 ini. Lalu untuk jaringan yang untuk di router 6, 7 atau ya router 6, 7 ini hanya menjadi penghubung saja. Jadi kita menghubungkan ke segala arah karena ini ada 3 arah. Karena ada 3, 1, 2, 3, jadi kita menghubungkan ketiga-tiganya kayak seperti misal akan dari router 6 ke network C. Alamatnya 32 ya melalui kabel yang ada pada router 9 ini atau yang kabel yang berada di sini, kabel gig 00 pada router 9 yang memiliki alamat 212.20.24.62 seperti yang ada di sini. Begitu pula untuk ke jaringan lainnya, dia juga melalui next hop ada tiga next hop di router ini. Jadi dia untuk ke network B dia bisa melalui router 7 ini dengan kabel gig 01 ini. Untuk ke network A bisa melalui router 5 dengan kabel gig 00 ini. Begitu pula juga dengan router 7 kurang lebih masih tetap sama ya, hampir sama persis sama router 6. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kalau ingin menuju ke network 0 via 57, jadi bisa melewati kabel gig 02 yang ada di router 6 ini beralamatkan 212.20.24.57. Lalu untuk ke network, misal ingin ke network C, untuk ke network C, nah ini tuh melalui via kabel 66 ini atau yang ada pada router 9 di kabel gig 01 ini memiliki IP address 212.20.24.66. Jadi melalui ini next hop-nya ini untuk melanjutkan ke jaringan C ini. Nah, sekarang kita coba apakah semua konfigurasi ini sudah teratur dengan baik. Jadi cara mengujinya kita mencoba menghubungkan PC 0 ke server. Nah, sekarang kita coba untuk ke server, kita lihat IP address-nya server. Itu ada 212.20.24.34. Nah, kita coba ping PC server dari sini. Kita coba ya. Ping 212.20.24.34. Nah, kita tunggu dulu. Oke, masih request timeout. Oh, ini sudah terhubung ya. Satu kali kita coba ping lagi untuk memastikan. Nah, sudah terhubung. Oke, nah jadi untuk dari PC 0 untuk menghubungi PC server itu sudah bisa. Jadi bisa disimpulkan jaringan dari network A untuk ke network C itu sudah terhubung. Kita uji lagi ya. Misal dengan menggunakan PC 1. PC 1 kita hubungkan ke server. Kita coba ping 212.20.24.34.
Kita coba. Oke, masih time out. Nah, sudah terhubung. Nah, lalu kita misal mencoba dari PC 0 ke PC 1. Untuk alamatnya kita cek dulu. PC 1 ada 212.18. Nah, ini. Kita coba, kita ping titik 18. Apakah bisa terhubung? Wah, bisa. Jadi bisa disimpulkan bahwa semua jaringan yang ada pada topologi ini sudah terhubung menggunakan static route yang barusan saya jelaskan. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini. Nah, untuk di soal ini kita disuruh untuk tuliskan routing dinamik pada setiap router menggunakan RIP versi 2. Nah, di sini kita diharuskan melakukan routing dinamik, berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi routingnya statik, kalau sekarang dinamik. Tujuannya tetap sama, untuk menghubungkan semua jaringan yang ada pada topologi ini. Nah, jadi di sini di router 5 ini sudah ada konfigurasinya untuk routing dinamik. Nah, seperti ini. Nah, cara memastikannya itu kita cek di RIP ini. Nah, di sini ada tulisannya V2, berarti sudah terkonfigurasi routing RIP versi 2. Nah, untuk cara menghubungkannya itu kita harus menghubungkan ke network yang paling terdekat. Jadi misal dari network 5, network yang paling dekat dengan network 5 yaitu ada network D. Terus misal pada router 6 ini ada network D, F dan G, lalu pada router 7 ini ada network E, F dan H. Jadi kita hubungkan ke semuanya. Jadi semuanya sudah memiliki routing RIP. Namun di sini hanya nampak nama networknya saja ya. Nah, ini seperti ini. Jadi kita harus menghubungkan ke setiap jaringan, ke semua jaringan. Nah, untuk pada RIP versi 2 ini itu kurang lebih sama, tapi hanya menuliskan jaringan yang terdekat, yang terhubung. Berbeda kalau tadi routing statik kita harus menuliskan tujuannya kemana, lalu next hopnya melalui mana. Nah, kalau routing dinamik itu kita hanya menuliskan jaringan-jaringan yang terhubung secara langsung dengan router yang disetting itu. Soal router 5 jaringan yang terhubung langsung ada network A dan D, lalu router 6 ada jaringan D, G dan F. Lalu router 9 ada jaringan G, H dan C. Lalu router 7 ada F, H dan E. Untuk router 8 ada jaringan B dan E. Nah, ini kita harus menuliskan semua network yang ada di masing-masing router ini yang berhubungan secara langsung dengan router ini. Jika sudah, untuk mengujinya tetap sama. Kita melakukan ping. Apakah apakah semua network yang ada di topologi ini sudah terhubung atau belum. Nah, kita coba ping. Misal untuk kita menghubungi ke PC server, kita coba 20.24.34. Nah, kita coba. Oke, berhasil ya, sudah berhasil untuk ke network yang ada pada jaringan A ini bisa menghubungi ke jaringan C. Jadi PC 0 ini sudah berhasil untuk menghubungi ke PC server. Nah, kita coba misal apakah PC server bisa menghubungi ke PC 0. Kita cek dulu IP dari PC 0. Oke, titik 2. Nah, misal kita coba kita ping 212.20.24.2. Kita coba. Nah, terhubung juga.
Begitu pula jika ingin ke PC 1, misal kita cek IP PC 1.18. Nah, kita coba titik 18. Apakah bisa? Nah, bisa. Nah, dari sini jadi kita sudah berhasil melakukan routing RIP versi 2, di mana semua jaringan ini bisa dipastikan sudah terhubung. Dan bisa dicek di setiap routernya sudah ada settingan RIP routing versi 2. Di sini sudah tertulis juga versi 2 dan RIP-nya. Jadi di semua router sudah ada konfigurasi RIP-nya. Nah, lalu untuk soal selanjutnya kita ke ACL. Tapi untuk di ACL ini saya langsung menggunakan static root, folder yang static root saja. Jadi untuk soal yang ada di ACL ini sebentar saya ganti saja. Soal yang ada atau di soal D ini. Nah, ini soalnya saya copy, saya letakkan di sini. Nah, buatlah aturan ACL yang mengizinkan permit traffic dari PC2 ke PC1 tapi menolak traffic dari host lain. Nah, jadi atau PC2 yang dimaksud itu ini ya. Ini saya ganti dulu namanya, ini PC2. Ini PC1. Nah, jadi dari PC2 ini untuk PC2 melakukan traffic ke PC1 ini diizinkan. Tapi hanya PC2 saja. Jadi PC1 melarang traffic dari host lain di jaringan lain gitu. Hanya PC2 saja yang diizinkan. Nah, di sini kita akan coba mengkonfigurasinya. Kita buka CLI. Kita pencet enable. Confirm, kita masuk ke config. Nah, di sini bisa ditulis access list 1. Nah, kenapa menggunakan 1? Karena kita menggunakan standar access list, di mana standar access list itu bisa menggunakan kode 1 sampai 99. Jadi kita bisa menggunakan 1, 2, 3 bebas. Tapi di sini saya coba menggunakan 1, access list 1. Misal kita coba permit kita permit jaringan yang ada pada PC2, yaitu 212 IP address dari PC2 kita tuliskan 212.20.24.18. Nah, di belakangnya ini ada wildcard atau kebalikan dari subnet mask itu sendiri. Nah, terus penulisannya seperti ini, terus kita enter, lalu kita tulis access list 1 deny any. Nah, di sini ditulis, jadi kita mengizinkan IP 212.20.24.18 ini PC2 di komen atas ini, dan di komen bawahnya kita mendinai selain dari IP ini. Jadi kita deny semuanya. Jadi selain IP dari PC2 ini tidak bisa menghubungi. Nah, lalu setelah itu kita config di kabelnya. Jadi misal ini menggunakan kabel gig 01. Nah, di sini kita tulis int gig 01. Nah, di sini kita tuliskan IP. Di sini kita tuliskan IP access group 1 out. Nah, di sini kenapa menggunakan out? Karena saya menggunakan outbound. Nah, outbound itu bisa digambarkan jadi kabel gig 0 dari router ini melalui kabel gig 01 tapi keluar, bukan masuk ke router. Jadi yang dimaksud outbound itu keluar dari router. Nah, jadi dari gig 01 ini ke FA0. Nah, itu yang dimaksud outbound itu. Jadi kita misal IP access group 1 out. Nah, di sini sudah selesai. Lalu kita coba, kita uji langsung, misal dari PC2 ke PC1. Jadi kita ke desktop, kita ping 212.20.24.2. Itu adalah alamat dari PC1 ini. Oh ya, benar. Titik 2, lalu kita enter. Kita tunggu.
Nah, oke, ternyata gagal, tapi kita coba sekali lagi. Mungkin karena setiap jaringan ini masih belum terhubung ya, karena kita baru membuka, jadi sepertinya dia menghubungkan ke masing-masing jaringan atau ke masing-masing gateway dulu. Jadi supaya supaya langsung bisa untuk melakukan ping lagi, jadi mereka sudah terhubung semuanya. Kita coba. Nah, berhasil. Di sini sudah terhubung. Nah, untuk dari PC2 ke PC1 itu diizinkan. Jadi dia soalnya ada yang mengizinkan permit traffic dari PC2 ke PC1 itu diizinkan. Tapi menolak dari host lain. Nah, host lain kita coba misal PC server ini yang ada di network C ini kita coba untuk menghubungi ke PC1. Kita ping 212.20.24.2 itu IP dari PC1 itu. Kita coba apakah berhasil. Nah, ini ditolak. Jadi destination host unreachable. Terus ditolak karena di rules tadi memang dituliskan di router ini. Nah, kita hanya mengizinkan IP yang tertulis ini 212.20.24.18 ini, yaitu IP dari PC2. Dan kita mendeny any. Yang dimaksud dari deny any itu kita deny lainnya. Selain yang tertulis ini, kita tolak semuanya. Nah, seperti itu. Nah, lalu ya kurang lebih seperti ini untuk soal standar access list ini, dan kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut ke soal berikutnya itu kita tetap menggunakan static root. Nah, tapi kita ganti soalnya dulu. Nih. Nah, kita ganti. Nah, ini. Di soal ini dituliskan aktifkan fungsi server sebagai web server dan TFTP server. Buatlah ACL yang menolak traffic HTTP menuju web server tersebut namun membolehkan traffic TFTP dari semua host. Nah, di sini kita buat aturan di sini. Di sini kita tulis kita CLI, kita buka and kita masuk ke configure terminal. Nah, di sini kita tulis, kita ketik access list karena ini kita menggunakan extended access list. Jadi extended access list itu kita gunakan bisa mulai dari 100 sampai 199. Nah, jadi di sini contoh misal saya ingin menggunakan 100. Nah, jadi untuk standar itu kita bisa menggunakan 1 sampai 99. Kalau kita menggunakan extended access list itu bisa 100 sampai 199. Jadi 100 kalau menggunakan access list 100 itu sudah bisa dipastikan bahwasannya ini menggunakan extended access list. Jadi kita access list 100, kita deny TCP 212 alamat dari misal kita alamat dari PC 0 212.20.24.2.0.0.0 host itu atau servernya ya, alamat servernya host. Jadi kita tulis IP PC servernya 20.24.34 EQ80. EQ80 ini bisa dibilang kayak kode untuk www atau kode untuk browser untuk menghubungi ke browser dari server ini. Nah, di sini kita enter, lalu kita tulis lagi access list 100, kita deny TCP dari PC1. Lupa, maaf. Ini PC1, ini PC2. Aduh, oh ini iya. Sorry, ini PC2, ini PC1. Nah, akhirnya kita mendeny dari PC2. Nah, kita deny TCP 212.20.24 IP address dari PC2 18.0.0.0.0, hostnya tetap server dari di network C ini, jadi hostnya 212.20.24.34 EQ80 itu kode www seperti tadi. Terus kita ketik jadi kita tulis access list 100
permit IP any. Nah, jadi selain IP yang tertulis ini itu boleh, itu masih bisa menghubungi ke web server. Cuman di soal ini kita menolak traffic menuju HTTP karena di sini yang bisa menghubungi ada PC2 dan PC1. Maka di access list kita menuliskan larangan untuk PC2 dan PC1 secara spesifik. Nah, misal di sini access list 100 permit IP any. Terus untuk kabelnya misal IN, untuk kita langsung masuk ke kabelnya INT gig 02, lalu kita tulis IP access group 100, karena akses listnya 100 jadi grup 100, kita out, jadi outbound, tetap seperti penjelasan yang soal sebelumnya, jadi outbound, jadi kabelnya keluar dari router atau tidak masuk ke router. Kalau masuk ke router itu inbound, kalau keluar itu outbound, jadi melalui kayak seperti gig 02 ke FA0 ini outbound, jadi keluar dari router ini. Kita enter. Nah, di sini kita coba untuk mengeping ke PC server. Kita cek alamatnya, oke 34. Nah, kita cek di sini, kita ping apakah bisa. 24.34. Nah, oke. Sebenarnya kita nunggu dulu karena kita membuka file baru, jadi ada waktu untuk menghubungkan ke setiap jaringan dulu secara otomatis. Oh, ini sudah terhubung. Nah, kita ulang lagi biar lebih jelas. Nah, ini. Nah, seperti ini. Ini sudah terhubung. Kita bisa menghubungi ke server ini, bisa. Nah, di soal ini kita disuruh membuat untuk menolak traffic HTTP. Tapi untuk traffic HTTP kita masih bisa. Untuk HTTP kita coba cek. Kita coba web browser. Kita menuju ke misal ke alamat langsung ya, 212.20.24.34 ke alamat dari server ini. Nah, kita cek apakah bisa. Tidak bisa. Karena ini tidak bisa ya. Jadi request timeout ini tidak bisa. Nah, di sini tidak bisa karena sudah dituliskan rules atau aturan untuk mengakses itu. HTTP. Jadi di sini tuliskan kita mendinai TCP 212 ini titik 2 ini itu alamat dari PC1 ini. Equivalen 80 ini bisa atau bisa dibilang nama lain dari www atau HTTP dari server ini. Nah, jadi di sini yang dilarang hanya HTTP-nya saja, EQ80 gitu. Kita deny HTTP-nya saja. Maka dari itu PC1 tidak bisa membuka web atau HTTP dari server, tapi masih tetap bisa melakukan ping atau masih bisa menghubungi, masih terhubung tapi tidak diberikan izin untuk membuka web server. Nah, kita coba untuk PC2 apakah sama, tidak bisa juga karena di soal dilarang dari semua host. Jadi semua host tidak bisa menghubungi HTTP tapi masih bisa ngeping. Kita ping dulu. Ping 212.20.24.34. Ini alamat dari server tadi, kita coba. Oke, masih timeout karena masih menghubungkan ke jaringan dulu. Nah, di sini sudah bisa. Nah, untuk menghubungi itu masih tetap bisa. Jadi PC2 dan server ini masih tetap berhubungan. Namun, karena rules tadi sudah dituliskan ada larangan untuk host PC2 dan PC1 ini untuk menghubungi ke web browser, jadi di HTTP ini harusnya tidak bisa. Kita coba buktikan. Nah, tidak bisa. Nah, seperti ini. Karena sesuai dengan permintaan soal, kita menolak traffic HTTP yang menuju web server. Nah, jadi di sini ya bisa disimpulkan bahwasannya masih tetap terhubung. Jaringan ini masih tetap terhubung. Dan
di sini saya menggunakan static routing juga seperti pada soal sebelumnya. Yang static routing itu saya menggunakan static routing ini, masih tetap ada static routingnya, masih terhubung jaringan. Cuman untuk PC 1 dan PC 2 ini tidak bisa menghubungi, bukan tidak bisa menghubungi ke server, namun tidak bisa mengakses HTTP dari server 0 ini. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya untuk UAS mata kuliah jaringan dan komunikasi data ini. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan pada penjelasan saya ini. Nah, di sini saya juga masih belajar, jadi saya masih banyak kurang-kurangnya. Lalu saya mohon maaf kepada Pak dosen Pak Slamet untuk ya mungkin saya sebagai mahasiswa masih kurang, bisa dibilang masih sangat kurang sekali untuk kuliah. Mungkin saya ada salah juga dengan Bapak, jadi saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Dan ini yang bisa saya sampaikan di soal praktik ujian ini, ujian akhir semester dari jaringan dan komunikasi data. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.